Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Saprilia Kevin Delaswati dengan NIM 2019-210-002. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sebuah gambaran global dari operasi dan rantai pasokan. Sekarang ini, manajer operasi harus mempunyai pandangan global tentang strategi operasi, karena adanya peningkatan integrasi ekonomi dan keterikatan antar negara dalam dunia global. Kemajuan teknologi, pengiriman yang dapat diandalkan, dan komunikasi yang tidak mahal dapat memudahkan perusahaan untuk menjangkau pemasok maupun pelanggan di seluruh dunia. Hasilnya adalah berkembangnya perdagangan dunia, pasar modal global, dan lain-lain. Mereka juga memperluas saluran distribusi rantai pasokan mereka secara global. Organisasi harus segera memperluas operasinya melalui strategi yang inovatif. Ada 6 alasan operasi bisnis domestik yang kemudian berubah menjadi operasi bisnis internasional. Yang pertama yaitu meningkatnya rantai pasokan. Rantai pasokan terkadang bisa ditingkatkan dengan menempatkan fasilitas-fasilitas di negara-negara di mana sumber daya yang berbeda tersedia. Sumber daya ini bisa berupa keahlian sumber daya manusia, buruh dengan biaya yang rendah, atau bahan mentah. Apabila semua proses dalam manajemen rantai pasok ini dapat dijalankan dengan baik, maka dapat diibaratkan kita melihat sebuah permata dengan cahaya yang enak untuk dipandang. Lalu yang kedua yaitu mengurangi biaya. Banyak kegiatan operasi internasional berusaha untuk mengambil keuntungan dari kesempatan berwujud untuk mengurangi biaya. Lokasi-lokasi di luar negeri bisa membantu menurunkan, baik itu biaya langsung maupun tidak langsung. Peraturan pemerintah yang kurang ketat dalam berbagai ragam praktik kegiatan operasi, misalkan seperti pengawasan lingkungan, kesehatan, keselamatan, dan lain-lain. Kesempatan untuk memotong biaya pajak dan tarif juga menjadi pendorong kegiatan operasi di luar negeri. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan operasi. Kegiatan operasi belajar dari pemahaman yang lebih baik mengenai perbedaan-perbedaan bagaimana suatu bisnis ditangani di negara-negara yang berbeda. Alasan lainnya untuk memiliki kegiatan operasi internasional adalah untuk mengurangi waktu respon dalam memenuhi produk dan jasa pelanggan yang dapat berubah. Yang keempat yaitu memahami produk. Karena operasi internasional membutuhkan interaksi dengan pelanggan asing, pemasok, dan pesaing bisnis lain, tidak terelakkan perusahaan internasional harus mempelajari peluang dan jasa yang baru. Pemahaman tentang pasar tidak hanya membantu perusahaan memahami kemana pasar akan bergerak, tetapi juga membuat perusahaan mampu melayani pelanggan yang beragam dan memperlancar siklus bisnis mereka. Yang kelima yaitu meningkatkan produk. Perusahaan melayani diri mereka sendiri dan pelanggan mereka dengan baik ketika mereka tetap bersifat terbuka terhadap ide-ide yang baru. Selanjutnya yang keenam yaitu menarik dan mempertahankan talenta global. Organisasi global dapat menarik dan mempertahankan karyawan yang baik dengan menawarkan peluang kerja yang lebih banyak. Organisasi global membutuhkan pekerja dalam semua fungsi dan keahlian di seluruh dunia. Perusahaan global dapat memperkerjakan dan mempertahankan karyawan yang baik karena mereka menyediakan peluang berkembang yang lebih bagus dan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja saat kondisi ekonomi menurun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai masalah budaya dan etis. Terdapat kekuatan besar yang mendorong perusahaan menuju globalisasi. Banyak tantangan yang tetap sama. Salah satu tantangan ini adalah merekonsiliasi perbedaan dalam perilaku sosial dan juga dalam budaya.
Walaupun terdapat perbedaan budaya dan etika, kita hidup dalam sebuah periode mobilitas yang luar biasa, mulai dari modal, informasi, barang, bahkan sampai orang. Sektor finansial, telekomunikasi, dan juga infrastruktur logistik dari dunia merupakan institusi yang sehat yang menerapkan penggunaan modal, informasi, dan juga barang yang efektif dan efisien. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elma Vera dengan NIM 2019-210003. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai mengembangkan misi dan strategi. Sebuah manajemen operasi yang efektif harus memiliki misi agar kita dapat mengetahui kemana arahnya. Dan juga sebuah manajemen operasi yang efektif harus memiliki strategi untuk kita juga dapat mengetahui bagaimana cara mencapainya. Yang pertama ada misi. Misi merupakan tujuan atau alasan bagi sebuah keberadaan organisasi. Pernyataan misi memberikan suatu batasan dan fokus bagi organisasi serta konsep-konsep yang bisa dikumpulkan oleh perusahaan. Misi juga bisa dikatakan sebagai penjabaran dari sebuah visi. Jika visi hanya dituliskan dalam satu kata saja atau dalam satu kalimat saja, maka misi akan dijabarkan dengan beberapa kalimat yang mudah dipahami oleh pembacanya atau siapa saja yang melihatnya. Misi menyatakan alasan mengenai keberadaan dari sebuah organisasi. Mengembangkan sebuah strategi yang bagus sangatlah sulit, tetapi akan lebih mudah jika misi telah dijelaskan dengan baik. Ketika misi organisasi sudah ditentukan oleh masing-masing area fungsional, kita mengartikan disiplin utama yang diperbolehkan oleh sebuah perusahaan seperti pemasaran, keuangan, produksi, atau operasi. Misi juga untuk masing-masing fungsi dikembangkan untuk mendukung misi keseluruhan dari sebuah perusahaan. Lalu di sini saya akan menjelaskan beberapa arti penting adanya misi dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, memberikan standar kerja yang optimal. Maksudnya di sini adalah saat seorang karyawan mengerti dan memahami apa sajakah tujuan untuk bekerja, lalu adakah cita-cita mulia dari sebuah perusahaan yang ingin dicapai terkait kesejahteraan bersama, maka secara tidak langsung karyawan tersebut akan mulai menyadari bahwa dia harus memberikan standar kerja yang dimilikinya secara optimal demi tujuan mulia dari perusahaan. Lalu membuat karyawan merasa pekerjaannya lebih bermakna. Maksudnya di sini yaitu bekerja tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik saja, akan tetapi kebutuhan rohani juga. Maksudnya tentang bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan rekan kerja, dengan atasan maupun dengan bawahan kita. Itu sebabnya memiliki visi misi perusahaan akan membuat pekerja yang dilakukan lebih bermakna. Selanjutnya, meningkatkan semangat kerja dan komitmen. Maksudnya di sini yaitu karyawan sebuah perusahaan bukanlah robot yang bisa bekerja sepanjang waktu tanpa mengenal lelah dan tidak perlu mengetahui arah dan perusahaan di mana ia bekerja. Memiliki visi misi perusahaan akan membuat para karyawan lebih giat dalam kerjanya dan bersemangat dalam bekerja. Kemudian ada memastikan tujuan dasar dari sebuah perusahaan. Maksudnya di sini yaitu memiliki visi dan misi, berarti sama saja dengan meletakkan secara jelas apa saja yang dapat menjadi dasar tujuan didirikannya sebuah perusahaan. Hal inilah yang selanjutnya diharapkan oleh sebuah perusahaan akan memberikan dampak yang signifikan
pada peningkatan keuntungan dan kemajuan perusahaan. Lalu yang terakhir ada menjadi acuan perusahaan dan mengembangkan bisnisnya. Maksudnya di sini adalah perusahaan perlu sebuah landasan sebagai tonggak utama untuk menentukan apa saja perencanaan bisnis yang akan dikembangkan demi kemajuan dari sebuah perusahaan. Dengan adanya visi misi perusahaan, sebuah perusahaan tidak perlu lagi mencari acuan untuk memajukan perusahaannya. Lalu di sini saya akan memberikan contoh dari misi perusahaan. Misalnya untuk memproduksi dan memberikan pelayanan bisnis komunikasi gelombang mikro yang inovatif, berkembang dan memberikan profit yang melebihi ekspektasi dari pelanggan kami. Contoh lain dari sebuah misi manajemen operasi yaitu untuk menghasilkan produk yang konsisten dengan misi perusahaan sebagai produsen berbiaya rendah di dunia. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi. Strategi merupakan bagaimana sebuah organisasi diharapkan mencapai misi dan tujuannya. Masing-masing area fungsional memiliki sebuah strategi untuk mencapai misinya dan untuk membantu organisasi mencapai misi keseluruhan. Strategi ini memanfaatkan kesempatan dan kelebihan, menetralkan ancaman dan menghindari dari kelemahan. Pemahaman yang baik mengenai konsep-konsep strategi dan konsep-konsep lain yang berkaitan sangat menentukan suksesnya strategi yang disusun. Konsep-konsep tersebut adalah yang pertama, distinctive competence. Maksudnya tindakan yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat melakukan kegiatan lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Yang kedua ada competitive advantage. Maksudnya kegiatan spesifik yang dikembangkan oleh perusahaan agar lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Ketika strategi korporat membangun keseluruhan arah dan tujuan yang diharapkan oleh suatu perusahaan, strategi perusahaan lain yaitu fungsional dan kompetitif memberikan arti atau mekanisme untuk memastikan perusahaan mencapai tujuannya. Strategi perusahaan digunakan untuk mengendalikan perusahaan pada tujuan tertentu, tetapi strategi perusahaan yang lain digunakan untuk memastikan arah tujuan tersebut diikuti dan memastikan untuk bisa mengerti dan mengatur jika terjadi perkembangan yang signifikan. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Muhammad Inggas Dwi Rizky dengan NIM 2019-210023. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang memperoleh keunggulan kompetitif melalui operasi. Nah, keunggulan kompetitif secara tidak langsung menyatakan penciptaan sebuah sistem yang memiliki sebuah keunggulan yang berbeda terhadap pesaing-pesaingnya. Nah, idenya adalah untuk menciptakan nilai pelanggan dengan sebuah cara yang efisien dan dapat dipertahankan. Nah, yang pertama yaitu persaingan melalui diferensiasi. Diferensiasi di sini adalah membedakan penawaran dari sebuah organisasi dalam sebuah cara yang dianggap oleh pelanggan sebagai penambahan nilai. Ada juga diferensiasi pengalaman di mana melibatkan seorang pelanggan dengan sebuah produk melalui penggunaan imajinatif dari 5 indera sehingga pelanggan memiliki pengalaman dengan produknya. Yang kedua yaitu persaingan melalui biaya. Kepemimpinan biaya rendah memiliki arti mencapai nilai yang maksimum seperti yang telah didefinisikan oleh pelanggan. Yang ketiga, persaingan melalui respon. Respon merupakan serangkaian nilai terkait dengan kinerja yang cepat, fleksibel, dan dapat diandalkan. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah dalam strategi operasi. Manajemen operasi adalah bagian yang sangat penting. Oleh karena itu, sebelum membuat atau mencoba menerapkan sebuah strategi, beberapa sudut pandang alternatif mungkin dapat berguna. Salah satu yang digunakan adalah sudut pandang yang pertama itu pandangan berdasarkan pada sumber daya.
sebuah metode yang digunakan oleh manajer untuk mengevaluasi sumber daya yang mereka miliki dan mengatur atau mengubah mereka untuk memperoleh keunggulan komparatif. Yang kedua yaitu analisis rantai nilai, sebuah cara untuk mengidentifikasi elemen-elemen dalam rantai produk atau jasa yang secara unik menambahkan nilai. Yang ketiga yaitu model 5 kekuatan, sebuah metode menganalisis 5 kekuatan dalam lingkungan yang kompetitif. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Faris Pramana dari S1 Manajemen NIM 2019-210026. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang pengembangan dan penerapan strategi manajemen operasional. Tentunya yang pertama adalah analisis SWOT. Analisis SWOT di mata kuliah manapun, di perusahaan manapun, di kalian kerja dimanapun pasti sangat penting. Kita harus analisis kelebihan, kekurangan dalam sebuah perusahaan, sebuah produk yang akan kita jual, sebuah jasa yang akan kita jual juga. Untuk jasa-jasa ojek online dan lain-lainnya. Kalau dagang ada kualitas produknya, kelemahan dan keunggulannya seperti apa. Yang kedua adalah faktor keberhasilan utama. Faktor keberhasilan utama ini lebih ke ruang dari perusahaan tersebut. Ruangannya seperti apa sih? Contoh, kita punya restoran. Faktor keberhasilan utama dari restoran tersebut itu apa? Faktor keberhasilan dari suatu restoran, pelayanan. Kalau pelayanan bagus, pelanggan pasti sering datang. Cita rasa. Lalu secepat mana sih pelayanannya? Bagian dapurnya yang bersih juga mempengaruhi kualitas dari keberhasilan utama tersebut. Dapur yang baik, kualitas bahan yang sangat baik juga, dari bahan-bahannya apa yang akan dijajakan kepada pembeli. Jadi itu beberapa faktor untuk keberhasilan utamanya. Sangat penting sekali keberhasilan utama ini. Karena apa? Kalau kita nggak punya analisis apa sih faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan kita itu bisa maju ke depannya, perusahaan kita akan turun. Mungkin kalian bertanya, kalau memang nggak ada faktor keberhasilan utama gimana? Ya pasti perusahaan akan turun. Karena kita nggak ada standarisasi dari restoran kita ataupun di perusahaan-perusahaan jasa kita. Contohnya seperti ini, kalau kita nggak punya keberhasilan utama, ternyata makanannya nggak enak, nggak enak di pengunjung ini kan belum tentu nggak enak di pengunjung lainnya. Padahal itu juga menjadi sebuah standarisasi, sebuah keberhasilan utama. Kepuasan pelanggan itu yang nomor pertama. Padahal kalau kalian tanya, kalau semua faktor keberhasilan utama nggak ada gimana? Ya perusahaan kalian akan mengalami kemunduran, akan mengalami sebuah penurunan dari segi omset, segi laba. Nggak malah laba, malah rugi karena para pelanggannya nggak mau. Kalau semua pelanggan udah nggak mau ke perusahaan kita, apa ada faktor keberhasilan utama? Nggak ada. Kalau ada pun faktor penurunan utama, bukan keberhasilan. Sebuah perusahaan itu harus punya. Nah, terus yang selanjutnya adalah mengintegrasikan manajemen operasi dengan aktivitas lain. Di sini saya akan menjelaskan seperti apa terhubungnya antara dari segi pemasaran, segi keuangan, dan segi operasi. Ini tiga unsur ini harus saling terhubung. Di pemasaran ada apa? Ada jasa. Jasa apa yang akan kalian angkat? Kualitas jasa seperti apa? Contoh, kalian punya sebuah layanan jasa seperti apa ya? Contohnya ya, gampang. Kalau kalian kerja di suatu ojek online, jasa kan sebagai itu. Jasa apa? Kualitas jasanya itu, ternyata dalam jarak segini, range harganya segini. Bagus nih. Terus para drivernya, para pekerjanya itu selalu positive vibes,
selalu menebarkan hal positif, selalu menerapkan senyum, salam, sapa pada pelanggannya, itu satu jasa. Promosi ini yang paling vital, yang paling menurut saya itu yang paling penting. Karena apa? Ini menyangkut nama perusahaan. Itu juga menyangkut keluar masuknya barang. Seberapa jauh orang-orang itu mengetahui perusahaan kita, itu yang promosi. Yang ketiga adalah harga. Yang sebelumnya juga sudah disesuaikan kan, persaingan harga seperti apa. Harga yang bagus, harga yang relevan dengan masyarakat sekitar, dengan lingkungan sekitar, masuk pemasaran. Sebenarnya ada banyak, cuman saya akan mengambil 3 saja. Yang kedua, keuangan. Di keuangan, kalian juga harus punya biaya modalnya berapa sih. Terus kalau keuangan, saya prefer ke usaha dagang. Kenapa? Karena juga nggak apa-apa, biar ada komen. Pemasaran di jasa, nanti keuangan perusahaan yang makanan, nggak apa-apa, biar ada komennya. Makanan, kalian punya warung lah, baru warung, kalian prediksikan biaya modalnya berapa untuk bahan seperti ini, terus utang berapa, terus piutangnya berapa, ya seperti akuntansi, pengeluaran, terus persediaan di gudang kayak seperti apa, dan lain-lainnya seperti itu. Untuk keuangan sangat terhubung kan pemasaran keuangan. Operasi, ada 10 keputusan manajemen operasi, itu nanti ada sendiri babnya. Jadi saya akan sebutkan tiga, yaitu persediaan, produk, dan kualitas. Persediaannya cukup nggak untuk bulan ini, ada kurangnya nggak, yang harus dievaluasi itu. Yang kedua, produk. Seberapa sih kualitas produk kalian itu menjanjikan di mata masyarakat? Seberapa layakkah produk kalian itu dijajakan di masyarakat? Seberapa pantaskah produk kalian itu terjun dan dinikmati oleh masyarakat? Itu harus menjadi pertimbangan. Lalu juga kualitas. Kualitas harus dijaga. Jangan hanya karena kalian promosi dengan kualitas, terus kualitas yang pertama kalian itu diperbaiki, bagus sekali, ketika semua pelanggan udah ke kita semua, ketika kalian udah di atas, kualitas kalian menurun. Jangan. Itu bisa menjadi bumerang untuk perusahaan kalian. Ketika kalian menurunkan kualitas, sedikit mungkin dari 1% ke 90% ataupun 100 ke 95%, itu sangat kerasa kepada pelanggan. Loh, kok seperti ini kualitasnya? Pelanggan akhirnya males. Dan yang terakhir adalah selanjutnya adalah pembangunan dan penentuan staf organisasi. Nah, pembangunan dan staf organisasi ini lebih ke arah kita pemilihan staf dan organisasi yang akan menjalankan beberapa pemasaran, keuangan, dan operasional, dan 10 yang tadi saya sebutkan. Itu gunanya pembangunan dan perekrutan staf, penentuan staf organisasi. Jadi kalian memilih, ini bekerjanya di bagian pemasaran, bagian promosi, bagian sektor jasa, bagian promosi, bagian kualitas barang, bagian quality control, dan lain-lainnya. Mungkin seperti itu yang harus saya sampaikan. Lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya ada teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif ini menghasilkan motivasi bagi pengalih-dayaan internasional. Teori ini berfokus pada konsep ekonomi dari keunggulan relatif. Menurut teori ini, jika sebuah penyedia eksternal terlepas dari lokasi geografis bisa melakukan aktivitas-aktivitas lebih produktif dibandingkan perusahaan pembelian. Kemudian penyedia eksternal harus melakukan pekerjaan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Contohnya Indonesia dengan Malaysia sama-sama memproduksi kopi dan timah misalnya. Indonesia mampu memproduksi kopi secara efisien dan dengan biaya yang lebih murah, tetapi tidak mampu memproduksi timah secara efisien dan murah. Sebaliknya, Malaysia mampu
dalam memproduksi timah secara efisien dan dengan biaya yang murah, tetapi tidak mampu memproduksi kopi secara efisien dan murah. Dengan demikian, Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi dan Malaysia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi timah. Perdagangan akan saling menguntungkan jika kedua negara bersedia bertukar kopi dan timah seperti itu. Nah, selanjutnya ada resiko dari pengalih-dayaan itu sendiri. Nah, manajemen resiko itu diawali dengan sebuah analisis realistis dari ketidakpastian dan hasil dalam sebuah strategi yang meminimalkan dampak dari ketidakpastian ini. Nah, bahkan pengalih-dayaan itu beresiko, di mana hampir setengah dari semua perjanjian pengalih-dayaan gagal karena perencanaan dan analisis yang tidak cukup. Pengiriman tepat waktu dan standar kualitas bisa menjadi permasalahan utama, seperti halnya seperti meremehkan peningkatan dalam biaya persediaan logistik, seperti itu. Nah, yang terakhir saya akan membahas tentang menilai penyedia alih daya. Nah, perusahaan penyedia layanan alih daya yang menunjukkan kinerja terbaik berkesempatan untuk memperoleh perjanjian yang baru pada saat berakhirnya perjanjian yang lama. Apabila masih dibutuhkan pekerja alih daya, akan terus diperbarui kontraknya. Malahan, ketika pengguna merasa nyaman, siapapun perusahaan penyedia jasanya, si pekerja alih daya tetap merupakan orang yang sama, yang dikontrak. Nah, walaupun tidak memberikan jaminan kontinuitas atau secara berkelanjutan secara finansial bagi pekerja. Pada kenyataannya, hubungan baik yang terjalin antara pekerja alih daya dengan perusahaan pengguna menjadi semacam penjamin. Akan tetapi, peningkatan remunerasi pada kontrak berikutnya tidak cukup jika berdasarkan hanya pada hubungan yang baik saja. Jadi, diperlukan mekanisme penilaian yang objektif dan berdasar untuk mendukung kondisi tersebut, seperti itu. Mungkin sudah cukup dari saya presentasinya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Wardah Akifatu Fatimah. NIM saya 2019-210056. Di sini saya akan mempresentasikan pilihan-pilihan strategi operasi global. Manajer operasi perusahaan internasional dan multinasional menghadapi peluang global dengan salah satu dari 4 strategi operasi. Nah, strategi operasi ini ada 4. Yang pertama, internasional, yang kedua, multi domestik, yang ketiga, global, dan yang keempat terakhir, transnasional. Tingkat respon lokal menunjukkan respon yang cepat atau diferensiasi yang diperlukan untuk pasar lokal. Manajer operasi harus mengetahui bagaimana menempatkan perusahaannya dalam matrik ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari keempat strategi ini. Yang pertama, strategi internasional. Strategi ini menggunakan ekspor dan lisensi untuk memasuki pasar global. Strategi ini tingkat tanggapan lokalnya rendah karena kita mengekspor atau mengerjakan lisensi, keuntungan dari efisiensi, biaya sedikit karena menggunakan proses produksi yang tidak dekat dengan pasar barunya. Akan tetapi strategi ini adalah yang paling mudah dibandingkan dengan yang lain karena ekspor hanya butuh perubahan sedikit, sedangkan lisensi hanya mengandung resiko kecil bagi pemegangnya. Contohnya Harley Davidson yang merakit produknya di negeri. Yang kedua, di sini ada strategi multi domestik. Strategi ini merupakan keputusan terbesar di setiap negara untuk meningkatkan penanggapan lokal dengan membagi kewenangan atau desentralisasi, yang berarti memberi otonomi yang cukup
Berarti cara yang dilakukan dengan mendirikan perusahaan cabang, menyediakan waralaba atau usaha patungan yang mandiri. Contohnya perusahaan ini yang menggunakan strategi ini adalah McDonald atau bisa kita sebut McD. Yang ketiga ada strategi global. Strategi global merupakan keputusan yang terdesentralisasi, di mana kantor pusat mengkoordinasikan standarisasi dan pembelajaran di antara fasilitas. Strategi ini tepat diterapkan pada saat perubahan fokus efisiensi biaya tetapi respon lokalnya rendah. Contohnya perusahaan yang telah menerapkan strategi ini adalah Caterpillar. Di sini ada yang terakhir, strategi transnasional. Strategi ini menggabungkan keuntungan dan efisiensi skala global dengan respon lokal. Strategi ini menjelaskan kondisi di mana segala input baik material, tenaga kerja maupun pemikiran keluar dari batasan nasional. Perusahaan yang menggunakan strategi ini aktivitas utamanya tidak terpusat di perusahaan induk, tetapi tiap cabang melaksanakan tugasnya sendiri dan terfokus sehingga efisiensi dan fleksibel dalam jaringan saling terkait. Contohnya perusahaan yang telah menerapkan strategi ini adalah Nestle dan Citicorp. Terima kasih, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.